Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia dan damai sejahtera, dengan aman, karena kasih, pertolongan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku, Tuhan tidak pernah membiarkanku sendiri, Tuhan selalu menyertaiku. Walaupun hamba punya banyak kelemahan dan dosa yang pernah hamba lakukan masa lalu, tapi Tuhan sudah mengampuni, menyuci, menguduskan hamba, sehingga hamba hidup benar, menjadi benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan hamba supaya hidup tetap terhubung dengan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan saja, dan beriman kepada Tuhan saja, dan hamba terhindar dari segala dosa dan salah, tidak jatuh dalam dosa dan salah. Tuhan tolong hamba, sertai hamba Tuhan. Hamba bersyukur untuk hari ini, hari yang baru ini, umur panjang hamba secara simultan bertambah sehari lagi karena kasih, pertolongan, anugerah, berkat, dan rahmat Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Biar hamba dapat diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan. Biar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, menonton segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan jatuh dalam dosa, tetapi tetap hidup terhubung kepada dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan, tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mohon pertolongan Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan judul Mengenal Hikmat Ilahi. Mengenal hikmat ilahi, yang terambil dari Ayub pasal 28, Ayub pasal 28 ayat 25 sampai ayat 27. Mengenal hikmat ilahi, Ayub 28 pasal 28 ayat 25 sampai ayat 27. Analisis hikmat ilahi, Ayub 28 ayat 25 sampai 27 menggambarkan bahwa Allah memiliki hikmat yang luar biasa ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ia juga membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kontrol penuh atas alam semesta dan segala isinya. Pencarian hikmat. Manusia sering mencari hikmat dan akal budi, tetapi tidak semua orang dapat menemukannya. Ayub 28 ayat 12 sampai ayat 13 menyatakan bahwa hikmat tidak dapat diperoleh
dengan cara manusiawi, karena jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28. Takut akan Tuhan, Ayub 28 ayat 28 menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat yang sejati. Ini berarti bahwa untuk memiliki hikmat yang benar, kita harus memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan dan melakukan kehendak-Nya. Pesan 1. Allah memiliki hikmat yang luar biasa dan kontrol penuh atas alam semesta. 2. Manusia tidak dapat menemukan hikmat dengan cara manusiawi, tetapi harus memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. 3. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat yang sejati. Aplikasi: kita harus mengakui bahwa Allah memiliki kontrol penuh atas alam semesta dan segala isinya. Kita harus memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan dan melakukan kehendak-Nya. Doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur dan hormat. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dan anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Tuhan, kami memohon perlindungan dan berkat-Mu atas kehidupan kami. Isilah hati kami dengan damai, sejahtera, dan kasih-Mu yang sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk kami. Bimbinglah kami untuk mengikuti jalan-Mu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengajar kami tentang hikmat yang sejati, yaitu Allah sendiri. Tolong kami untuk memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kami akan menjauhi kejahatan dan melakukan kehendak-Mu, dan kami akan memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan. Tolong kami, Bapa.
Berkati kami Bapa, berikan kami hikmah dan kebijaksanaan agar kami dapat hidup tetap terhubung dengan Tuhan dan tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, biar hikmat mewarnai kehidupan kami, hikmat ilahi, hikmat yang benar yang datang dari Tuhan. Tolong kami Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun berada. Tuhan tolong berkati, berikan hikmah dan kebijaksanaan. Tolong kami semua Bapa, agar hidup kami benar di hadapan Tuhan. Tolong kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan agar kami dapat hidup benar dan memuliakan Tuhan hari lepas hari. Kalau tidak Tuhan, kami akan jatuh dalam dosa dan hidup berkhianat, hidup menentang Tuhan dan berbuat dosa, dan kami akan hidup dalam penderitaan dan mengalami kemurkaan dari Tuhan. Tolong kami Bapa, ampuni, suci, kuduskan kami. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, agar bangsa ini hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar bangsa ini tidak dikutuk oleh Tuhan, tapi diberkati oleh Tuhan. Biar lautannya diberkati oleh Tuhan, daratannya diberkati oleh Tuhan, udaranya diberkati oleh Tuhan, karena percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, Polri, TNI, dan kepimpinan yang terkait di dalamnya, semua boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lindungi bangsa, kalau banyak orang yang boleh percaya kepada Kristus, Tuhan jamah, agar mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi perjalanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus diproklamirkan, diberitakan, disampaikan, dikumandangkan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, menyembah, sujud menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, dan lutut mereka bertolong, sujud menyembah, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dan dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dalam segala zaman memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Dan neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, para malaikatnya, penguasa-penguasa di udara, disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa bagi ketentraman, keamanan, kesejahteraan bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini, yang ada sedang dalam peperangan. Tuhan hentikan segala peperangan, ada dalam pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian, ada dalam permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan, ada dalam kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa tentram, negara-negara aman dan tentram, dan boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana berada. Tuhan berkati gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat, para jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar gereja Tuhan membawa salam, membawa menjadi garam dan terang dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati gereja Tuhan. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Tuhan berkati, biar lewat sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, dasar basic pengajarannya, kurikulumnya, yaitu nama Yesus yang harus dikumandangkan. Biar sekolah-sekolah tinggi teologi diberkati oleh Tuhan. Khususnya berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati, biar di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya, S1, S2 dan S3, dan semua boleh mendapat berkat dari Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekolah tinggi teologi ramanya makin jaya, makin makmur, makin dimuliakan, makin dikenal, makin dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Para lulusannya, produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik S1, S2, S3, semuanya menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepada Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin makmur, makin dikenal, makin dipandang, makin menjadi berkat dan membawa salam bagi dunia. Banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3, dan banyak mereka boleh diselamatkan dan diberkati dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. SSTRM sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin jaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia. Menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi model. Dan lewat keluarga Kristen banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkan keluarga Kristen dalam ujung perceraian, konflik keluarga. Tuhan pulihkan. Biar boleh sama-sama suami istri, anak-anak melayani di gereja, beribadah bersama-sama dan menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi bagi Kristus dimanapun mereka berada, lewat lingkungan mereka tempat tinggal, lingkungan pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Keluarga Kristus menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi mereka yang mendengarkan suara program ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuh, penyakit apapun yang dialami oleh umatmu, di tangan, di kaki, di mata, di telinga, di hidung, penyakit di kepala, penyakit dalam organ tubuhnya, di jantung, di paru-paru, di usus, di lambung, di ginjal, batu empedu, di pankreas, di prostat, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Kalau tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus, bait Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya kepada Kristus sudah disembuhkan, sudah dipulihkan oleh kuasa darah Kristus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami bisa berdiri dan berjalan, kami sehat walafiat. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena perlindungan kami adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, melindungi, memberkati kita dan melindungi kita, menyertai kita senantiasa, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil karena diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian, memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 amin.